tell you, I got so. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Maisaro, Eskapnas MKop, selaku dosen mata kuliah keperawatan HIV/AIDS dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan memperagakan hasil tugas kami mengenai role play prates HIV dan post-tes HIV. Di sini kami mengambil kasus HIV pada pasien dengan riwayat narkoba. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Pada suatu hari, ada seorang pasien atas nama Sony, usia 23 tahun, diantar oleh kakaknya untuk pemeriksaan HIV dikarenakan Sony mengalami tanda dan gejala yang mengarah ke penyakit HIV. Selain itu juga, Sony memiliki riwayat pernah mengkonsumsi narkoba. Pasien mengatakan baru selesai dari masa rehabilitasi narkoba. Assalamualaikum. Ayo dek. Iya, mari masuk, silahkan duduk. Terima kasih, Sus. Ya, Mbak. Selamat siang, Mbak, Mas. Siang, Sus. Perkenalkan, saya perawat TV. Atas nama siapa ya? Atas nama Sony Kiswanto, Sus. Alamatnya dari mana, Mbak, Mas? Dari Kesambi, Sus. Mas Sony, sejauh ini gejala apa yang dirasakan? Jadi saya tuh sudah 3 minggu demam dan diare tidak sembuh-sembuh, Sus. Benar, Sus, adik saya sudah mengalami diare dan demam tak kunjung sembuh sudah 3 minggu sekarang. Oh, karena demam dan diare. Nanti kita akan bicarakan mengenai kondisi yang dialami Mas Sony saat ini. Kira-kira waktunya 10 menit sebelum kita mulai. Mungkin Mas Sony ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Sus. Baik, jika tidak ada, nanti Mas Sony bisa menyampaikan secara jujur apa yang saya tanyakan. Insya Allah saya akan menjaga kerahasiaannya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menutup pintunya terlebih dahulu untuk menjaga privasi Mas Sony. Bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Mas Sony sudah menikah? Belum, Sus. Apakah Mas Sony sudah punya pasangan? Belum, Sus. Mohon maaf, apakah Mas Sony sebelumnya pernah melakukan hubungan seksual? Belum pernah, Sus. Apakah Mas Sony pernah menggunakan alat suntik berganti-gantian? Iya, pernah, Sus. Pernah transfusi darah? Nggak pernah, Sus. Menurut pemahaman Mas Sony, untuk penyebaran HIV/AIDS sendiri yang diketahui Mas Sony bisa dengan apa saja? Yang saya tahu sih dari bergonta-ganti pasangan, terus dari transfusi darah. Mungkin itu yang saya tahu, Sus. Mas Sony kalau ada masalah biasanya dengan cara apa menyelesaikan masalahnya? Nah, yaitu, Sus, saya semenjak 15 tahun yang lalu, jika saya ada masalah, saya suka pakai obat penenang yang disuntikan dengan secara berganti-gantian sama teman-teman saya. Oh iya, kira-kira menurut Mas Sony kalau HIV itu dampaknya kehidupan apa yang dirasakan kalau misalnya seorang itu terkena HIV? Mungkin bisa dikucilkan sama orang karena penyakit ini menular. Iya betul Mas, jadi saya akan menyampaikan memang penyebaran penularan HIV itu dengan perilaku yang berisiko tadi, seperti bergonta-ganti pasangan, pemakaian jarum suntik yang berganti-gantian, itu bisa menyebabkan penyebaran atau penularan virus HIV begitu. Selama ini apakah Mas Sony pernah mendengar atau misalnya mitos atau persepsi yang salah terkait HIV? Terus saya sering dengar kayak soal kita salaman, terus bersentuhan tangan, katanya bisa menular.
Iya, itu benar yang sudah didengar oleh Mas Sony. Memang di masyarakat saat ini kan mitos ya, yang berkembang atau persepsi yang salah. Mereka taunya kalau HIV itu bisa menular lewat salaman atau gonta-ganti alat makan yang bergantian, itu bisa menularkan HIV. Padahal sebenarnya itu pemahaman yang keliru, karena HIV bisa menular melalui hubungan seksual atau transfusi darah. Mas Sony berapa bersaudara? 2 bersaudara sus. Kalau misalnya Mas Sony punya masalah, apakah Mas Sony cerita ke orang tua atau saudaranya? Tidak sus, kalau orang tua saya tidak selalu libatkan, paling saya cerita ke kakak saya atau ke teman-teman saya sus. Kalau adik saya ada masalah, ceritanya ke saya. Oh iya, Mas Sony, karena tadi kita sudah sampaikan di depan tadi bahwa Mas Sony memiliki perilaku beresiko ya, yaitu penggunaan jarum suntik yang bergantian dengan teman. Nah, jadi Mas Sony itu disarankan untuk melakukan tes HIV. Kalau Mas Sony melakukan tes HIV, maka Mas Sony bisa secara dini atau secara lebih awal mengetahui apakah Mas Sony terinfeksi HIV atau tidak. Nanti prosedurnya Mas Sony tinggal datang ke sini, kemudian nanti akan diantar ke lab, kemudian akan diambil darahnya, 1 minggu kemudian nanti bisa dilihat atau diketahui hasilnya. Jika nanti hasilnya positif, berarti Mas Sony terinfeksi HIV, sehingga nanti Mas Sony harus menyesuaikan dengan status HIV-nya. Jadi harus meminimalkan perilaku yang beresiko tadi agar tidak menyebarkan atau menularkan HIV tadi ke orang lain. Namun jika hasilnya negatif juga belum tentu negatif atau tidak terinfeksi HIV, bisa jadi Mas Sony itu termasuk ke periode jendela, di mana sebenarnya virus itu sudah ada di dalam tubuh Mas Sony, namun belum menunjukkan tanda gejala, sehingga ketika dites tidak diketahui hasilnya atau hasilnya masih negatif. Jika seperti itu, Mas Sony disarankan bisa mengulang kembali tesnya 3-6 bulan kemudian. Ya sus, saya bersedia. Berarti ini Mas Sony bersedia ya untuk dilakukan tes. Nah, kalau bersedia, nanti Mas Sony bisa baca info konsen ini terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, Mas Sony bisa tanda tangan di bawah sebagai bukti persetujuan untuk dilakukan tes. Nanti saya akan menuliskan dokumennya ya. Baik, sudah saya lengkapi. Mas Sony bisa saya antar ke lab untuk pengambilan darah. Nanti setelah selesai 1 minggu lagi, Mas Sony bisa datang ke sini untuk mengetahui hasil tesnya. Mari saya antar ke labnya. Ayo deh. Pasien datang kembali ke rumah sakit setelah 1 minggu untuk melihat hasil pemeriksaan tes HIV dan AIDS. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien positif terinfeksi HIV/AIDS stadium 3. Pasien menerima dengan berat hati. Permisi, suster. Ayo deh masuk. Iya, silahkan duduk. Makasih sus. Ayo deh. Selamat siang Mbak, Mas. Ya sus. Ya, apakah benar ini dengan Mas Sony rekam medis 4011 alamat di Kesambi? Iya benar sus. Jika sudah benar, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh dokter ya. Silakan dok, ini pasiennya. Oh iya. Oh ini atas nama Mas Sony ya? Iya dok. Ya, baik Mas Sony. Pada kesempatan ini kita akan membaca ya hasil tes Mas Sony yang sudah dilakukan pekan lalu. Mudah-mudahan hasilnya baik. Tapi Mas Sony harus siap apapun hasil yang ada di tes ini. Apakah Mas Sony siap? Siap dok, insya Allah saya siap dan ikhlas apapun itu hasilnya. Oke, baik. Sebelum kita baca hasil ini, apakah Mas Sony punya pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Oke. Kalau tidak ada, kita kontak waktu dulu untuk pertemuan kita pada sesi ini. Kita kontak waktu selama 10-15 menit ya. Oke, kalau Mas setuju, maka ini bisa dibaca hasilnya Mas. Hah? Berarti ini hasilnya positif dok? Baik Mas Sony, memang hasil dari laboratorium tersebut hasilnya positif. Leukositnya Mas Sony itu turun.
kemudian hasil HIV-nya positif juga, dan ada data tambahan Mas Sony itu pernah mengkonsumsi narkoba. Apakah betul Mas Sony? Ya dok, saya sering menggunakan obat terlarang ketika saya sedang stres dengan cara disuntikan bergantian dengan teman-teman saya. Oke, berarti Mas Sony pernah direhabilitasi ya? Iya pernah dok. Nah, mungkin waktu Mas Sony direhab itu masih di stadium awal, jadi Mas Sony nggak ngerasain gejalanya. Dan sekarang itu dari hasil tesnya Mas Sony sudah di stadium 3, dan itu memang gejalanya akan muncul. Nanti Mas Sony tinggal ikut aja arahan-arahan kami terkait pengetatan selanjutnya, dan nanti ada perawat nanti yang akan menjelaskan. Mas Sony, setelah Mas Sony tahu hasil dari tesnya, bagaimana perasaan Mas Sony? Saya shock dengan hasil ini dok. Saya benar-benar menyesal dengan perbuatan saya sendiri. Saya mohon bimbingannya dok. Ya, pasti saya akan bimbing Menghadapi penyakit ini. semaksimal mungkin. Tentunya dukungan dari keluarga ya untuk kebangkitan. Artinya ini bukan akhir dari segalanya. Mas Sony bisa terus nanti ikutin arahan kami. Insya Allah kami di tim medis rumah sakit ini akan memberikan yang terbaik untuk Mas Sony. Nanti akan ada arahan dari saya, nanti diarahkan oleh perawat. Seminggu ke depan akan kontrol lagi ke sini. Ya. Siap dok. Apakah ada pertanyaan? Sudah tidak ada. Cukup. Terima kasih dok. Sama-sama. Saya izin ke ruangan dulu ya. Nanti ada perawat yang akan membantu untuk arahan pekan depan. Ya. Ayo Mas. Mas, Mbak, ini ada surat keterangan dari dokter. Minggu depan Masnya harus kembali ke sini untuk pengobatan dan tindakan selanjutnya ya. Oh ya sus, terima kasih banyak ya sus. Iya Mas, Mbak. Mari saya antar ke luar. Ya. Three, two, one. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa sih itu HIV? HIV itu penyakit seksual menular. Virus berbahaya yang dapat menular. HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS. Ya nggak sih? Iya, virus HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yaitu CD4 yang bertugas menangkal infeksi. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Nah, apa aja sih penyebab HIV atau AIDS? Penyebab HIV atau AIDS adalah infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel pertahanan tubuh semakin lama semakin banyak yang rusak. Penderita infeksi HIV menjadi sangat rentan terhadap semua bentuk infeksi. Pada tahap akhir, penderita tidak bisa tahan terhadap kuman-kuman yang secara normal bisa dilawannya. Nah, setelah mengetahui penyebab HIV atau AIDS, ada juga tahapan-tahapan HIV menjadi AIDS. Nah, berikut tahapan-tahapannya. Tahapan HIV menjadi AIDS yang pertama yaitu infeksi primer atau virus masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, masa jendela, yaitu berlangsung selama 3-6 bulan saat virus mulai membangun kekuatan dan menyerang kekebalan tubuh. Pada saat ini virus masih belum terdeteksi. Yang ketiga, tahap tanpa gejala. Berlangsung selama 3-10 tahun, penderita masih bisa beraktivitas normal. Yang keempat, tahap gejala awal. Mulai muncul infeksi oportunistik seperti diare, demam, berat badan menurun. Dan yang kelima yaitu tahap gejala lanjutan atau AIDS, yaitu mulai munculnya penyakit-penyakit yang berat seperti TB, hepatitis, kanker, dan kandida. Nah, jadi udah tahu kan tahapan-tahapannya? Nah, selain itu ada juga stadium-stadium HIV atau AIDS. Nah, ini adalah gejala stadium 1 dan 2. Selanjutnya gejala pada stadium 3.
terakhir gejala pada penderita stadium 4. Nah, selanjutnya ada penularan HIV/AIDS. Ada yang tahu nggak penularan HIV/AIDS itu apa aja? Ini dia. Nah, selanjutnya ada media-media yang tidak menularkan HIV dan AIDS nih. Ini dia. Selanjutnya yaitu tahap pengobatan dari HIV/AIDS. Selanjutnya yaitu adalah tahap pencegahan HIV/AIDS. Yang pertama yaitu A adalah abstinence atau pantangan. Yang kedua adalah B, be faithful. Yang ketiga adalah C, use condoms. Yang keempat adalah don't share or inject. Yang kelima adalah E, safe equipment. Nah, selanjutnya ada nih kaitannya HIV dengan narkoba. Seperti apa sih? Ini ya. Nah, selanjutnya ada mekanisme penularan dari HIV ke narkoba nih. Bagaimana ya penularannya? Ini dia mekanismenya. Sekian informasi dari kita. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye.